Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh penonton channel saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini saya akan mengomentari salah satu video ceramah habaib yang tentu video itu sudah viral sejak lama. Entah Habib itu bernama Habib siapa dan juga lokasinya di mana, tapi yang jelas ceramahnya itu tentu saja bikin ketawa setiap yang nonton, karena ceramahnya itu mengatakan bahwa Rasulullah itu lebih menganjurkan umatnya merampok ketimbang mengemis. Jadi seakan-akan merampok itu ajaran Rasulullah. Agar tidak berlama-lama, sebelum saya komentari lebih jauh, kita tonton dulu seperti apa ceramah Habib tersebut. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Bagaimana penonton setelah menonton video yang baru saja kalian saksikan? Menggelikan bukan? Jadi gimana ya tampangnya ulama bersorban, terus dihadiri ribuan jamaah kali, tapi ceramahnya ngaco kayak gitu kan, menyesatkan umat. Bagi yang otaknya waras itu tidak akan menerima ceramah semacam itu. Artinya ceramah-ceramah semacam itu ceramah pembodohan, karena tanpa dalil pun naluri manusia mengatakan bahwa merampas harta orang lain itu hukumnya tidak diperbolehkan, karena merampok adalah merampas harta orang lain dengan paksa. Itu tidak ada satu pembenaran pun baik dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis. Nah, yang ngomong semacam itu adalah orang yang katanya punya embel-embel nama habaib. Ini kan mencurigakan, apakah itu benar-benar Habib keturunan Rasul atau Habib abal-abal. Lah, dari ceramah-ceramah yang menyesatkan umat inilah mungkin awal Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani meneliti nasab Alawi, karena banyak penyesatan dan pembodohan umat. Lah, meneliti nasab keturunan Rasulullah ini sebuah keharusan menurut saya. Karena apa? Karena menyangkut Rasulullah, junjungan kita yang mulia. Ketika ada seseorang yang mengaku-ngaku itu keturunan Rasulullah, maka itu patut diteliti keasliannya. Apakah benar-benar itu asli keturunan Rasulullah atau itu hanya ngaku-ngaku. Kalau memang itu keturunan Rasulullah asli, tentunya diuji keasliannya itu sangat siap. Tapi ketika itu hanya sebuah pengakuan semata dan tidak siap diuji, ini membuktikan bahwa indikasi keturunan palsu atau hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah semata. Dan ini nampaknya yang terjadi di Indonesia. Jadi habaib di Indonesia, Pak Alawi, itu adalah nasab palsu yang sudah ratusan tahun diyakini sebagai keturunan Rasulullah.
Tapi setelah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, membuka kitab-kitab nasab, ternyata kan nasab Ba'alawi itu tidak tersambung selama 500 tahun. Kemudian diteliti oleh ahli sejarah, yang mana Ba'alawi di Indonesia itu banyak mengaburkan sejarah yang ada, yaitu banyak mengaku bahwa sejarah-sejarah yang baik di Indonesia itu adalah hasil dari sejarah yang diciptakan oleh moyangnya. Dan menurut ahli sejarah di Indonesia seperti Bapak Anhar Gonggong pun menyatakan bahwa Ba'alawi itu ngaku-ngaku saja, jadi tidak benar. Kemudian ahli filologi seperti Dr. Menachem Ali meneliti bahwa mustahil kalau Ba'alawi itu keturunan Rasulullah. Ini menurut Dr. Menachem Ali. Dan kemudian diteliti oleh pakar DNA atau ahli DNA oleh Dr. Sugeng Sugiharto pun menyatakan 100% yakin bahwa nasab Ba'alawi bukan nasab asli Rasulullah. Karena inilah saya menjadi semakin yakin bahwa memang Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Bukan karena tesis Kiai Imaduddin, karena saya tidak ahli di bidang itu. Juga bukan karena DNA-nya G atau J1, karena itu keahlian Dr. Sugeng Sugiharto. Atau bukan karena sejarah, karena itu keahlian Bapak Anhar Gonggong. Atau bukan karena filologi juga, karena saya tidak membidangi itu semua. Yang saya bidangi adalah sedikit membaca kitab kuning, kemudian saya mencari bahwa yang disebut keturunan Rasulullah itu adalah orang yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Jadi siapapun yang mengikuti jejak Rasulullah, entah itu asli keturunan Rasulullah ataupun tidak, maka itu disebut sebagai dzurriyyah Rasul. Itu saja. Dzurriyyah asli Rasul pun kalau kelakuannya bejat, artinya tidak mencerminkan keturunan Rasulullah, itu tidak dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan dalam salah satu hadis pun Rasulullah menyatakan, walaupun itu keturunannya, tetapi ketika melakukan hal-hal yang melenceng dari ajaran Rasulullah, itu tidak dianggap sebagai keturunan Rasulullah, tidak dianggap sebagai dzurriyyah Rasulullah. Tetapi siapapun orangnya yang di situ dengan sangat setia mengikuti ajaran Rasulullah, patuh terhadap ajaran-ajaran Rasulullah, maka Rasulullah pun menganggap orang tersebut sebagai ahli baitnya. Ini sudah dibuktikan pada zaman sahabat. Salman Al-Farisi itu bukan keturunan Rasulullah, tidak sedarah dengan Rasulullah. Tetapi karena ketaatan dan kecintaannya Salman Al-Farisi terhadap Rasulullah, maka Rasulullah pun menganggap bahwa Salman Al-Farisi itu termasuk ahli baitnya. Dari kisah Salman Al-Farisi ini menjadi sebuah penguatan bahwa siapapun itu punya kesempatan menjadi dzurriyyahnya Rasulullah, asal mengikuti tindak tanduknya Rasulullah, itu sudah bisa dianggap sebagai dzurriyyah Rasulullah. Atau keturunan asli Rasulullah pun kalau tidak mencerminkan itu keturunan Rasulullah, maka tidak dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Kita bisa membandingkan salah satu kisahnya Nuh dengan Kan'an. Nuh adalah bapaknya Kan'an. Pada saat itu Kan'an dibujuk agar naik ke kapal mengikuti Nabi Nuh, karena pada waktu itu akan terjadi banjir yang sangat besar, sehingga orang-orang yang menjadi pengikutnya Nabi Nuh dimuat dalam sebuah kapal. Tetapi Kan'an anaknya Nabi Nuh pun
tidak mengikuti Nabi Nuh, bahkan bersikeras tidak mau naik ke kapal. Sampai saat itu kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar anaknya diberi hidayah lah. Nyatanya apa? Allah menjawab bahwa Kanaan itu perbuatannya buruk, maka bukan dari bagianmu. Artinya walaupun itu keturunan asli, tetapi tidak mencerminkan bibitnya, itu bisa dianggap bukan keturunannya. Ini yang asli loh, apalagi yang tidak asli. Balawi itu ditinjau dari berbagai sisi keilmuan, ditinjau dari ilmu nasab. Ini keahliannya Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian ditinjau dari sisi sejarah, ditinjau dari sisi filologi, kemudian ditinjau dari DNA. Itu semuanya menghasilkan bahwa Balawi bukan keturunan Rasulullah. Jadi alangkah baiknya Balawi ngaku saja, nggak usah dipertahankan keturunan palsunya. Karena masyarakat awam pun sudah mulai tidak mempercayai golongan Anda. Dari apanya? Yaitu dari cara ceramahnya, dari cerita-cerita khurafatnya, kemudian dari mengunggul-unggulkan pribadinya, dan seakan-akan merendahkan pribumi. Ini yang menjadi tolak ukur masyarakat awam. Sebenarnya tes DNA itu sudah ada sejak zaman sahabat Nabi loh. Jadi tes DNA itu sudah ada sejak zaman sahabat. Cuma model tes DNA-nya beda. Mengenai cucu Nabi palsu ini mula-mula sudah ada sejak zaman sahabat. Dulu ada seorang perempuan yang mengaku sebagai cucu Rasulullah. Perempuan tersebut mengaku namanya Zainab. Dia mengaku keturunan dari Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah radhiyallahu anhuma. Nah, masyarakat bingung karena apa? Karena yang sebenarnya itu Zainab sudah meninggal sejak lama. Kemudian muncul sosok perempuan yang mengaku-ngaku namanya Zainab, kemudian mengaku sebagai anaknya Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Nah, ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Karena kebingungan masyarakat itulah sehingga harus mendatangkan Ali bin Muhammad bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang mempunyai julukan Al-Hadi. Setelah dicecar oleh Al-Hadi, perempuan tersebut kekeh masih mengaku sebagai cucu Rasulullah. Namun Al-Hadi yang cerdas, yang cerdik, menggunakan cara-cara tertentu untuk menguji apakah ini Zainab asli keturunan Rasulullah atau bukan. Meskipun Al-Hadi sudah mengetahui bahwa perempuan tersebut yang bernama Zainab itu bukan cucu Rasulullah, karena Zainab yang asli itu sudah meninggal sejak lama. Nah, pada saat itulah Al-Hadi membuat sebuah keputusan. Siapapun yang merasa keturunan Rasulullah asli itu hewan buas, itu enggak doyan dagingnya. Ini tes DNA zaman dulu gitu. Jadi siapapun orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah asli, maka harus dites, atau jalan terakhir, solusi untuk membuktikan apakah itu keturunan asli atau bukan, ia harus bersedia dimasukkan ke dalam kandang yang di situ ada beberapa
hayawan buasnya. Nah, si Zainab yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah itu merasa ketakutan pada saat akan dimasukkan ke dalam kandang yang di situ ada 6 ekor singa. Bahkan Zainab berkilah. Jadi Al-Hadi itu hanya sengaja ingin membunuh Zainab. Bahkan Zainab yang mengaku cucu Rasulullah palsu itu malah memerintahkan Al-Hadi untuk masuk ke kandang duluan. Karena Al-Hadi adalah asli keturunan Rasulullah, Al-Hadi berani masuk ke dalam kandang yang dalam kandang itu ada 6 singanya. Singa itu maju satu persatu mendatangi Al-Hadi, kemudian dielus-elus kepalanya, kemudian pergi lagi, bahkan tidak menggigit Al-Hadi sama sekali. Karena apa? Karena Al-Hadi keturunan Rasulullah asli. Nah, pada saat Al-Hadi aman dari terkaman hewan buas, kemudian Al-Hadi keluar dari kandang, kemudian menyuruh Zainab, si perempuan yang mengaku cucu Rasul itu, disuruh masuk ke kandang. Nah, pada saat itulah Zainab yang mengaku cucu Rasul itu tidak berani masuk ke kandang yang di situ ada hewan buasnya. Ini tes DNA zaman dulu gitu. Jadi keturunan Rasulullah itu hewan buas saja nggak doyan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Al-Hadi yang merupakan asli keturunan Rasulullah. Dan nyata bahwa hewan buas nggak mau menerkam, nggak mau memangsanya. Itu tes DNA zaman dulu. Jadi tes DNA itu pada dasarnya sudah ada pada zaman sahabat, cuma modelnya yang berbeda. Lah kalau sekarang Ba'alawi itu kok kekeh mengharamkan tes DNA, tidak mau dites DNA, padahal tes DNA sudah ada sejak zaman sahabat. Tes DNA-nya zaman sahabat kan siapapun yang mengaku keturunan Rasulullah itu siap dimasukkan ke kandang yang di kandangnya itu ada beberapa ekor hewan buas. Kalau hewan buas tersebut tidak mau menerkam dan tidak mau memangsa, ini membuktikan bahwa itu keturunan Rasulullah asli. Lah sekarang kok Ba'alawi mengatakan bahwa tes DNA haram? Ini mencurigakan. Kalau merasa itu cucu Rasulullah asli, ya mau dites dengan cara apapun ya siap. Kalau tidak mau, ini ya saya menjadi yakin bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Intinya bahwa ceramah Habib tadi adalah ceramah ngawur, ceramah menyesatkan, mencurigakan, dan saya yakin itu bukan cucu Rasul, itu hanya Habib-Habib gerombolan Ba'alawi yang aku cucu Rasul, yang setiap ceramahnya itu isinya mendoktrin, isinya pembodohan, dan menjadikan muhibinya itu makin hari makin bodoh, bukan makin cerdas, bukan, tapi makin bodoh. Jadi jelas ya bahwa yang saya harapkan muhibin yang sampai sekarang ini masih menjadi muhibinnya Habib, pakailah otak yang waras, pakailah akal yang sehat agar bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Bandingkan dengan ajaran Kiai Pribumi, Kiai asli Nusantara yang benar-benar tawadhu, yang benar-benar alim dan ahli di bidang ilmu agama, tidak hanya sekedar bicara tetapi dibuktikan dengan tingkah lakunya yang sederhana, yang rendah hati, yang tidak pernah membangga-banggakan nasabnya. Mana ada kiai-kiai pesantren itu membangga-banggakan nasabnya? Nggak ada. Yang ada ya dari gerombolan Ba'alawi itu saja. Jadi sadarlah dan kembalilah ke ajaran asli Kiai Nusantara yang santun, yang merangkul semua umat, tidak mencaci, tidak memaki,
Itu ajaran asli Kiai Nusantara, bukan ajaran Bahlawi yang di situ mencaci, memaki, merasa paling benar, minta dimuliakan, merasa paling mulia dan harus dimuliakan, dan menganggap bahwa dirinya paling mulia, pribumi itu budaknya. Itu ajaran-ajaran yang nggak benar. Nah, itu cucu Rasul yang palsu. Kalaupun itu cucu Rasul asli pun, itu sudah keluar dari hakikatnya cucu Rasul. Itu ada hadisnya. Walaupun itu darahnya asli keturunan Rasulullah, tapi perilakunya tidak mencerminkan perilaku Rasulullah. Rasulullah tidak menganggap itu keluarganya. Tapi siapapun, walaupun bukan keturunan Rasulullah, tetapi benar-benar taat dan patuh terhadap ajaran-ajaran Rasulullah, itu adalah dzurriyyahnya Rasulullah. Dan ulama itu adalah orang yang mewarisi Rasulullah. Jadi ahli warisnya Rasulullah itu ulama, bukan Habaib Bahlawi. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Semoga dengan munculnya santri-santri seperti saya ini akan sedikit menyadarkan muhibin-muhibin yang sampai saat ini masih kekeh membela Bahlawi, yang masih kekeh menganggap Bahlawi keturunan Rasul. Semoga perlahan-lahan muhibin-muhibin itu mulai sadar dan kembali ke ajaran ulama-ulama asli Nusantara. Itu saja harapan saya. Saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.